Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa di acara catatan pejabat. Catatan pejabat kali ini akan membahas tentang seorang yang pernah membuat monumen nasional, dan juga dia adalah perancang dari Masjid Istiqlal. Siapa dia? Dialah Frederick Silaban. Jadi pembangunan Masjid Istiqlal ini pertama kali digagas oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bapak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Lalu gagasan itu disetujui oleh Bung Karno, ya kan? Masjid Istiqlal menjadi simbol besarnya umat Islam di Indonesia, ya kan? Bahkan katanya sampai terbesar di Asia apa sih kalau nggak salah. Nah, setelah itu nih kita bahas satu-satu. Frederick Silaban yang beragama Kristen, arsitek yang merancang Masjid Istiqlal itu seorang yang beragama Kristen, yaitu Frederick Silaban tadi, ya kan. Jadi pada 7 Desember 1954 dibentuklah panitia pembangunan masjid. Pada tahun 1955 Bung Karno mengadakan sayembara pembuatan maket masjid. Diadakanlah ya sayembara. Di sayembara itu pesertanya banyak, ya kan? Ada 30. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos persyaratan, lalu dilakukan penjurian. Nah, setelah panjang kali lebar dari 30 peserta itu yang lolos persyaratan cuman 22 orang, ya kan? Bung Karno sebagai ketua dewan juri mengumumkan Frederick Silaban sebagai pemenang. Lalu diumumkanlah Frederick Silaban sebagai pemenang. Nah, bahkan Bung Karno memberikan julukan by the grace of God. Grace of God. Julukan Frederick Silaban yang diberikan Bung Karno karena Frederick Silaban memenangkan sayembara ini. Tuh, kasih julukan lah sama Bung Karno. Nah, Istiqlal mulai dibangun pada tahun 1961 dan resmi digunakan pada tahun 1978. Dan atas jasanya Frederick Silaban mendapatkan tanda kehormatan bintang jasa sipil, ya kan? Nah, ada yang beberapa hal unik lagi dari Masjid Istiqlal, jadi begini. Jadi pada waktu itu di Pulau Jawa, masjid kubahnya itu berbentuk segitiga. Nah, Frederick Silaban ini mengadopsi kubah-kubah yang ada di Timur Tengah. Makanya, dan gak cuma itu yang bikin pertama kali gue baca-baca sih tercengang ini udah. Karena kan Frederick Silaban di sini notabene non muslim, terus bikin Masjid Istiqlal bisa sedetail itu, ya kan. Nah, diameter kubah itu ada yang 45 dan 8, itu melambangkan kemerdekaan Indonesia. Terus
ditopang 12 tiang dan menara tunggal. Nah, 12 tiang ini melambangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan tiang tunggal ini melambangkan Tuhan yang Maha Esa, dan setinggi tiang tunggal ini setinggi 6,66 meter yang melambangkan jumlah ayat suci dalam Al-Qur'an, ya kan? Melambangkan jumlah ayat suci dalam Al-Qur'an. Dan menara terdiri dari 30 meter melambangkan jumlah juz dalam Al-Qur'an. Memiliki 5 lantai yang terdiri dari lantai dasar dan 4 balkon melambangkan rukun Islam dan salat wajib dalam sehari. Nah, iya kan? Terus dari kemarin kan suka ada yang bertanya-tanya, kenapa lokasinya harus berdekatan dengan katedral? Bahkan sekarang ada penyambung tuh, ya kan, antara Istiqlal sama katedral. Kenapa? Ini dia jawabannya. Jadi Soekarno memilih lokasi di depan gereja katedral untuk simbol toleransi, ya kan? Nah, itu balik lagi kemarin kan, toleransi. Jadi ketika waktu itu kan katanya ketika di gereja itu ada Natalan yang jaga umat Islam, ketika Idul Fitri yang jagain itu umat Kristen, ya kan? Nah, ini juga kita kan siapa yang tahu seorang Frederick Silaban ini adalah anak dari seorang pendeta, ya kan? Dari Protestan kalau nggak salah ya, kalau salah koreksi. Bayangin, dari 30 terpilih 25, terpilih dia 1, ya kan, Frederick Silaban. Dan Bung Karno sampai membeli julukan, ya kan, by the grace of God. Terus kan kemarin suka ada pertanyaan, jika non muslim bersedekah bisa dapat ganjaran juga kayak seperti umat Islam. Nah, jadi konsepnya kayak gini kan, kayak kita pernah ada kata kalau kita mewakafkan sesuatu untuk misalnya tempat pengajian, tempat ibadah, ya kan, itu ganjarannya sampai selagi tempatnya masih digunakan, pahalanya sampai ke kita, ya kan. Nah, terus ini kan non muslim yang bikin, ya kan, yang merancang. Pernah dengar Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang? Pernah dengar cerita tentang seorang pelacur yang memberikan minum pada anjing masuk surga? Ini bukan masalah orang non muslim atau muslim, anjing diberi minum sama pelacurnya langsung masuk surga, iya kan? Nah, cukup sekian dari gua. Ini berhubung udah mau 11:30 dan bentar lagi zuhur. Cukup sekian dari gua, semoga konten gua hari ini bermanfaat. Tapi jika ada manfaatnya, itu adalah hidayah dari Allah. Jika ada kekurangan, itu murni kekurangan dari gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.